Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKI Masjid Jami Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dipesan oleh para ulama salafus shalihin dan juga termasuk yang disebut oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi adalah tentang mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang disebut sebagai ahli ilmu adalah orang yang mengenal sifat, akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mempelajari mengenai pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari tentang hal-hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fawaid azimah, faedah-faedah yang sangat agung. Apa faedah-faedahnya? Awalan, inna min wajibati ahli al-iman al-iman bihi. Sesungguhnya dari kewajiban-kewajiban ahlul iman adalah mengimani sallallahu alaihi wasallam, al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam, mengimani atau mempercayai tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu dzalika illa bima'rifatihi. Dan mempercayai Nabi itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan mengenal pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau percaya kalau itu Rasul utusan Allah kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Fakullama izdadat al-ma'rifah bihi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali bertambah pengetahuan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah pula iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita tahu tentang Nabi, ada pengetahuan baru kita tentang Nabi, tentu bertambah iman kita, bertambah yakin kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazdadul ittiba lahu, dan juga bertambah serius kita untuk ittiba, untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iz inna min mujibati al-iman bihi, sesungguhnya dari kewajiban-kewajiban mengimani kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satunya adalah kita mengetahui apa yang ada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal akhlaq al-aliyah, dari akhlak-akhlak Nabi yang tinggi, yang terpuji, wal awsaf al-kamilah, dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha sempurna itu. Betul-betul kenal tentang Nabi, kenal tentang sifatnya. Fa inna man arafahu haqqal ma'rifah
lam yartab fi sidqi ma jaa bihi. Ya. Sesungguhnya siapa saja yang sudah mengenal dia sallallahu alaihi wasallam haqqal ma'rifah, lam yartab fi sidqihi wa sidqi ma jaa bihi minal kitabi was sunnah wad dinil haqq. Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetahui dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul-betul mengenalnya, sungguh-sungguh mengenalnya, maka dia tidak akan pernah ragu sedikit pun tentang kebenaran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran dari apa-apa yang datang darinya, dari kitab Al-Quran, dari sunnah dan agama yang hak, yaitu agama Islam. Nah, di dalam Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada firman Allah surat Az-Zumar ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di situ, wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Siapa itu yang jaa bis-sidqi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi jaa bis-sidqi, dan orang yang datang membawa nilai kebenaran. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Maksudnya siapa? Sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya. Ketika tahu yang Nabi datang itu bawa nilai kebenaran dan mereka membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang takwa. Jadi mau dikatakan orang yang takwa, orang yang mempercayai tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru mereka dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kalau ragu, belum muttaqin yang sesungguhnya. Maka tadi dikatakan itu, yang sudah betul-betul tahu dengan haqqal ma'rifah, lam yartab, nggak ada ragu sedikit pun. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu, nggak ada ragu sedikitnya sama Nabi, dan nggak banyak bertanya mereka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa turun perintahnya begini, kenapa harus begitu? Nggak ada. Mereka menjalankan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka dengan penuh kepatuhan. Jalanin aja. Mereka nggak tanya alasannya apa, enggak. Saddaqa bihi, mempercayai tentang kebenaran yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذ إن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة. Ini di sini disebutkan itu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada dirinya terdapat sifat-sifat yang terpuji, perilaku-perilakunya yang begitu indah, ucapan-ucapannya yang memiliki bobot kejujuran dan kebenaran serta mengandung nilai manfaat, perbuatannya yang menghantarkan kepada jalan yang lurus. Walihada hassallahu subhanahu wa ta'ala, dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mendalami dan memahami keadaan dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Surat Saba. Surat Saba ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala katakan di situ, "Qul innama a'idzukum biwahidatin." Katakanlah bahwasanya
Aku Rasul. Allah perintahkan Nabi, ucapkanlah kepada seluruh umatmu itu, aku Rasulullah menasehati kalian tentang satu hal. Jadi Nabi, Allah perintahkan Nabi untuk sampaikan kepada umatnya, untuk menyampaikan satu hal. Apa itu? Antaqumu lillahi masna wa furada. Hendaklah kalian berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala berdua-berdua atau sendiri-sendiri. Summa tafakkaru, lalu hendaklah kalian melakukan perenungan. Ada yang mengartikan perenungan di sini ada merenung tentang kebesaran Allah. Ada juga yang mengartikan merenung di sini apa? Merenung tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpikir tentang sang Rasul yang Allah utus itu. Kita bagaimana mau kenal Allah kalau kita nggak kenal Rasul? Disuruh tafakkaru, pelajari. Ada ulama yang mengartikan ini maksud di sini Allah suruh kita pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berdiri menghadap Allah kalau kita pelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma bisahibikum min jinnah. Ini Allah bantah itu. Allah bantah. Allah membantah apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang bilang Nabi kemasukan jin, Nabi gila. Mereka mengatakan dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Kan mereka ada dari orang-orang kafir Quraisy dengan teganya itu mereka menuduh Nabi itu orang yang tidak waras. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa nadhirul lakum. Dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai pemberi peringatan atas kalian. Datangnya Rasul memberi peringatan kepada siapa? Orang-orang di semenanjung Arabia yang dahulunya menyembah berhala, jauh dari nilai-nilai tauhid, melakukan banyak kemusyrikan. Di Nabi Allah katakan dia ini bukanlah melainkan adalah sebagai pemberi peringatan atas kalian tentang azab yang begitu besar yang akan berada di hadapan kalian, baina yaday azabin syadid. Sanian, yang kedua, inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Sesungguhnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib. Suatu hal yang wajib yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan atas hamba-hambanya. Bahkan dikatakan di sini lebih wajib lagi juga seseorang itu mengedepankan cinta kepada Rasul daripada cinta ala mahabbatil walid wal waladi wan nasi ajmain. Tidak hanya sekedar wajib mencintai Nabi, tetapi mencintai Nabi melebihi apapun. Bal ala nafsi, bahkan atas diri sendiri sekalipun. Ya, kita tahu kan, kita sudah sering dengar itu kan, Umar ibn Khattab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada apapun setelah aku mencintai diriku sendiri. Dan dikoreksi sama Nabi langsung. Nabi mengatakan, la ya Umar, bukan begitu wahai Umar. Engkau harus ucapkan bahwasanya aku Rasulullah lebih engkau cintai dari apapun, bahkan dirimu sendiri. Sampai itu menjadi ukuran keimanan. Dalam riwayat hadis Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang sampai aku Rasulullah lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Dan dalam surat Al-Hujurat juga dikatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu
baina yadayillahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Cinta Allah, cinta Rasul itu satu paket. Janganlah kalian mendahulukan diri kalian, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu setelah mereka menyatakan diri mereka beriman dengan keyakinan yang begitu kuat, mereka mencintai Nabi dengan begitu hebat, melebihi apapun. Melebihi apapun. Sampai ada kisah kan, seorang wanita yang ketika perang Uhud, suaminya berangkat perang, kakak laki-lakinya berangkat perang, semua laki-laki yang tinggal di rumahnya berangkat perang Uhud dan gugur. Ketika pulang dari perang Uhud, itu wanita tunggu, banyak wanita tunggu orang-orang yang mereka kasihi yang ikut berangkat Uhud, perang Uhud, nunggu ketika rombongan Nabi pulang. Mereka dengar kabar bahwasanya banyak daripada pasukan Nabi yang gugur. Jadi para wanita di Madinah pada waktu itu menanti dengan harap-harap cemas tentang orang-orang yang mereka kasihi yang baru pulang dari medan Uhud. Termasuk wanita ini, dia tunggu, dia lihat dari kejauhan. Ketika rombongan pasukan Nabi semakin mendekat, wanita itu tidak tahan. Dia lari mendekati rombongan pasukan Nabi. Lari dia. Kemudian dia menyeruak di tengah-tengah pasukan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi melihat wanita ini dengan tatapan kasihan, karena mereka ingin mengabarkan kepada wanita ini tentang hal yang menyedihkan buat dia. Tapi mereka terkejut ketika wanita itu sampai di rombongan pasukan Nabi. Yang keluar dari mulut dia pertama kali itu bukan mana suami saya, bukan mana anak, bukan mana suami saya, bukan mana ayah saya, bukan mana saudara laki-laki saya. Dan itu yang berangkat perang juga semuanya. Dia tidak bilang suami saya mana, enggak. Pertama kali yang dia ucapkan ketika dia masuk, dia berteriak, aina Rasulullah. Dia cari Nabi. Dia cari Nabi. Dan ketika dia dapati Nabi, dia berdiri di hadapan Nabi dan dia lihat Nabi selamat. Dan setelah itu sahabat-sahabat Nabi itu berusaha untuk menenangkan dan mengabarkan berita duka buat dia tentang orang-orang yang dia kasihi yang tinggal di rumahnya, semuanya syahid. Dan dia sedih, meneteskan air mata. Tapi apa yang dia katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, kullu musibatin, wahai Rasul, seluruh musibah yang aku alami saat ini dengan wafatnya orang-orang yang aku kasihi itu nggak ada apa-apanya setelah aku lihat wajahmu dan aku berhadapan denganmu dan engkau selamat. Semuanya jadi ringan, kata dia. Semua jadi ringan. Jadi maksud dari perkataan dia, nggak apa-apa orang-orang yang saya sayangi ini mereka jadi tameng buat dirimu, yang penting engkau selamat. Karena dia mempraktekkan apa yang Allah perintahkan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahulukan diri kalian ketimbang Rasul, Allah dan Rasulnya. Itu cinta kepada Nabi ya seperti itu. Ya. Wala raiba, dan tidak
menjadi keraguan lagi bahwasanya pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengetahuan kita tentang sifat-sifatnya, perilakunya akan menambah hati kita hubban lahu, akan menambahkan hati kita cinta kepadanya, wa ta'ziman wa ijlalan. Kan semakin kita pelajari tentang Nabi, semakin kita kenal pribadinya, perilakunya, sifat-sifat yang terpuji, cinta semakin tumbuh. Kita ucapkan bilang cinta sama Nabi hanya lewat kata-kata, tetapi tidak tertanam kuat dalam sanubari kita. Itu bisa jadi karena kita hanya mengucapkan saja tapi tidak mempelajari tentang Nabi. Jadi kajian tentang sirah an-nabawiyah itu penting, tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting sebenarnya. Coba kita perhatikan dengan seksama. Anak-anak dari kecil ya, dari kecil, dari TK, itu yang terpenting diajarin ke mereka apa sebenarnya? Dari TK SD. Dua hal aja sebenarnya, cinta Allah, cinta Rasul, itu aja sebenarnya. Gak usah yang lain-lain dulu. Biar dia kenal itu Rasulnya, biar dia tahu bagaimana Nabi yang Allah utus itu, dikenalkan dari masa sejarah hidup Nabi. Di sekolah-sekolah TK sebenarnya diramu dalam bentuk kisah-kisah, cerita-cerita yang membuat anak-anak itu mudah untuk menangkap dan mengenal nabinya. Tapi kan ternyata sekolah-sekolah Islam ini kadang-kadang lompatnya terlalu jauh. Coba anak TK bikin manasik haji, untuk apa? Sampai sekarang masih ada kan? Untuk apa? Bukan gak penting, memang penting, tapi itu belum saatnya. Belum saatnya. Dia pasti rindu untuk berhaji nanti ya, setelah dia betul-betul kuat cintanya sama Allah dan Rasulnya, pasti itu. Jadi proyek itu, urusan manasik haji anak-anak itu kan ada iurannya, ada yang ngejual kain ihramnya. Kesian ibu-ibunya sibuk cari kain ihram ukuran kecil. Terus anak-anak itu diajak praktek, muter panas-panas, ada yang menangis kepanasan. Belum saatnya sebenarnya. Dibikin lagu-lagu yang sederhana, mengenal tentang nabinya, nama lengkap nabinya, orang tua nabinya, istri-istri Nabi, dikenalkan itu. Lahirnya kapan Nabi, dakwahnya berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah, peperangan yang diikuti sama Nabi, berapa pertempuran, biar dia kenal nabinya. Sahabat-sahabat besar yang ada di sekitarnya, terus sahabat-sahabat remaja yang ada di sekitar Nabi. Kan ada juga tuh kan sahabat-sahabat muda yang Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, sahabat-sahabat muda yang berada di sekitar Nabi, Anas bin Malik, dikenalkan itu. Biar anak-anak remaja dikenalkan juga, biar mereka anak-anak remaja itu jadi jiwanya seperti Anas bin Malik, seperti Abdullah ibnu Umar. Seperti Abdullah ibnu Umar 15 tahun udah ikut perang, 15 tahun berangkat perang Khandaq. Biar seperti Abdullah ibnu Abbas, muda, cerdas, didoakan sama Nabi jadi ahli takwil. Anak-anak itu termotivasi untuk jadi seperti figur-figur seperti itu. Biar anak-anak remaja tidak mengidolakan tokoh-tokoh lain. Kan ini kan enggak. Buku pelajaran kadang-kadang, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada tuh. Dulu ada, pernah saya lihat ada sekolah swasta, buku SMP-nya
buku pelajaran SMP, sekolah Islam swasta, buku pelajaran agama Islam, buku pelajaran agama Islam untuk anak SMP sekolah Islam swasta. Di situ salah satu babnya apa? Anak-anak SMP disuruh menghafal rukun-rukun khatib Jumat. Untuk apa? Bukan tidak perlu, fikih itu nanti dijelaskan mengenai fikih yang standar aja untuk dia ibadah dengan baik. Umur SMP menghafal rukun khutbah Jumat, mau naik jadi khatib. Yang sederhana tapi berbobot dan kuat. Kenal Allah, kenal Rasulnya. Kamu muslim, ditanya, kamu muslim? Oh, ditanya sama teman, kamu muslim? Nah, iya muslim ya. Kenal Allah? Iya kenal Allah, Tuhan saya. Tetapi anak itu tidak menunaikan haknya Allah. Seperti kata Imam Ibrahim Ibnu Adham, araftumullah walam tu'addu haqqah. Kalian bilang kenal Allah tapi tidak tunaikan haknya. Mengaku muslim, tahu Allah Tuhannya tapi tidak menunaikan haknya. Mengklaim bahwasanya dia umatnya Rasul, wa taraktum sunnatah, tetapi kalian tinggalkan sunnahnya. Gimana? Katanya umatnya Rasul, harusnya kan jangan tinggalkan sunnahnya. Nah, gimana biar tidak tinggalkan sunnahnya? Kenali nabinya. Ya. Bahkan dikatakan aqdun min uqudil iman, ya, alladzi la yatimmu illa bihi. Itu bagian daripada akidah sebenarnya. Tidak sempurna kecuali dengan mengimani Allah dan Rasulnya. Iman sama Allah dan Rasul itu utama itu, ya. Dengan cara apa? Kenali Nabi. Kalau udah kenal sama Nabi, cintanya tumbuh. Ya, kalau cintanya sudah tumbuh, dia akan agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi kan mereka agungkan Nabi dengan cara-cara mereka kan. Kenapa? Karena mereka sudah kenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan, innallaha azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan lin nas. Perlu sekali kita mengenal dan mempelajari tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan nabi ini sebagai qudwatan lil ibad, panutan bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa uswatan linnas, contoh bagi seluruh manusia. Michael Hart saja, pengarang buku tentang 100 tokoh paling populer di dunia, pasang nama Nabi Muhammad nomor 1. Itu orang barat itu, dan bukan muslim. Dia mengakui itu tentang kepribadian istimewa yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pengaruhnya begitu hebat, begitu dahsyat. Rentang dakwahnya 23 tahun tapi pengaruhnya meluas, mendunia. Ya. Rentang dakwahnya pendek, efeknya panjang sekali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bittiba'ihi, dan Allah yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu kan perintah.
Allah yang sebut dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu. Jadi ikuti Nabi itu bukan maunya Nabi. Bukan Nabi yang berkata mengatakan ikutin saya ini Rasul, ikutin saya. Enggak, Allah yang suruh Nabi untuk ucapkan itu. Qul, kata Allah, katakanlah wahai Rasul kepada seluruh umatmu itu, jika kalian betul-betul cinta sama Allah, ingin patuh dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah. Allah yang suruh Nabi untuk ucapkan kepada umatnya agar ikuti Nabi. Berarti perintah Allah. Kalau tidak mengikuti Nabi berarti kita melanggar apa yang Allah perintahkan. Dan kalau betul-betul ikut Nabi, di situ kata Allah, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bentuk cinta Allah yang terbesar itu apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa amara bittiba'ihi was-sayri ala manhajihi, ya, dan berjalan di atas manhajnya. Makanya suka ada ucapan yang mengatakan Allahu ghayatuna wan nabiyyu manhajuna. Allah itu tujuan, puncak tujuan kita, Nabi itu manhajnya, artinya jalan paling indah dan sempurna untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melewati jembatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruhnya ada sama Nabi. Untuk sampai dengan baik kepada Allah ada di Nabi. Untuk dapat pengampunan dari Allah belajar dari Nabi. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa al-imamul a'zam wal qudwatul akmal. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin besar, ya, dan contoh yang paling sempurna. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang sebut itu. Yang bilang uswatun hasanah itu Allah. Jadi Allah yang bentuk Nabi itu. Yang bentuk Allah. Maka Nabi bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini dibentuk dan dididik langsung oleh Tuhanku Allah, maka menjadi baguslah adabku. Ya, karena memang Nabi dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan uswatun hasanah. Jadi yang membantah Nabi itu berarti dia membantah Allah. Karena Allah sudah mengatakan Nabi ini uswatun hasanah. Kemudian ayat berikutnya, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Karena dikatakan Nabi ini sebagai contoh yang sempurna, sebagai qudwah, sebagai uswah, maka apa saja yang datang dari Nabi wajib dipatuhi, dan apa yang Nabi larang harus dijauhi. Rabi'an, innallaha qad ja'alahu awla bil mu'minina min anfusihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri.
Dan hal ini sebagaimana fil Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Ya, tak ada satupun bagi orang-orang mukmin kecuali aku lebih utama baginya di dunia dan di akhirat. Ya. Hadis. Dan dalam surat Al-Ahzab dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Al-Quran bilang. Kalau hanya hadis saja kita pasti bilang kan, oh itu maunya Nabi. Ternyata tidak. Al-Quran juga. Jadi memang Allah yang mau. Sampai Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Nabi lebih utama bagi orang-orang mukminin bahkan dari diri mereka sendiri. Maka kita ini kalau tentang Nabi harus di atas kepala kita Nabi. Kehormatan Nabi. Ya. Mungkin kalau kita yang dihina, kita yang diremehkan, nggak apa-apa, kita manusia, banyak salah, banyak khilaf. Kita siapa? Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, pilihan Allah, dia Al-Mustafa, hamba Allah yang terpilih, kemudian dia dilecehkan, maka tidak seorang pun dari orang-orang mukmin kecuali dia harus membela kehormatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa dengan argumentasi, bisa dengan hujah-hujah, harus itu, nggak boleh diam, harus. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan ini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kalau dengan membela Nabi kita sampai terhina dan terhinakan, tidak apa-apa. Yang penting Nabi tetap kita jaga kehormatannya. Kalau memang dengan membela Nabi sampai kita terpuruk, yang penting kita terlihat sebagai seorang umat Nabi Muhammad yang tetap menjaga kehormatan Rasulullah. Itu Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, saudagar kaya raya di kota Madinah, rela berjibaku perang Uhud. Dia punya duit banyak, dia bisa kirim orang berangkat perang pakai duitnya, tapi dia berangkat perang, ikut berjibaku tempur perang Uhud. Bahkan ketika sebagian lari ketika perang Uhud, dia tidak lari. Dia bahkan berada sampai titik darah penghabisan melindungi Nabi Muhammad SAW dan gugur sebagai syuhada Uhud. Orang yang ketika perang tidak mikir lagi hartanya, nggak ada dia mikir kalau gua mati gimana harta gue segala macam, enggak. Aula bil mu'minin. Dia tahu Nabi lebih utama daripada apapun, lebih utama dari harta dia yang banyak, kebun kurma dia yang luas, harta dia yang melimpah, bahkan lebih utama dari dirinya sendiri. Bahkan ketika dia dalam keadaan kritis sebelum wafat, dia sempat berpesan sama sahabat-sahabat Nabi yang membopongnya. Dia mengatakan, jangan pernah tinggalkan Rasulullah. Kita berikan apa saja yang kita punya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman, itu iman. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, Allah hadirkan keberkahan buat kita, Allah turunkan limpahan rahmat buat kita, Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasul yang tetap setia di bawah panji kebenarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
إلى يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.